Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Samsurijal dengan NIM M1D 014085. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan demo tugas akhir 2 saya dengan judul penerapan algoritma routing berbasis bandwidth pada kerangka protokol routing AMDV untuk meningkatkan QoS di jaringan magnet dalam pengiriman file multimedia. Adapun bahasan yang akan dibahas adalah latar belakang, tinjauan pustaka dan dasar teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, saran dan pada latar belakang, Mobile Ad Hoc Network adalah jaringan yang terjadi antara beberapa node yang terhubung secara langsung di mana kedua perangkat yang terhubung dapat mengirimkan data secara langsung. Routing merupakan suatu mekanisme penentuan jalur komunikasi yang akan menghubungkan dari node pengirim ke AMDV ketika mencari rute akan melakukan broadcast pesan berupa paket RRQ kepada node tetangga. Setiap node akan mengecek paket RRQ yang datang tersebut dan akan terus dilakukan broadcast sampai ke node lainnya. Penelitian ini akan diterapkan algoritma pencarian rute berbasis bandwidth pada kerangka protokol routing AMDV untuk meningkatkan QoS ketika dilakukan pengiriman file multimedia dalam kapasitas ukuran yang besar, sekaligus memberikan QoS support yang baik pada routing protokol AMDV di jaringan. Rumusan masalah, bagaimana kinerja protokol AMDV yang diterapkan algoritma berbasis bandwidth untuk meningkatkan QoS ketika pengiriman file multimedia di Selanjutnya, pada batasan masalah, routing protokol yang digunakan adalah AMDV, software simulasi yang digunakan adalah Network Simulator 2, algoritma yang digunakan adalah algoritma berbasis bandwidth, dan tidak membahas keamanan jaringan. Pada tujuan penelitian adalah mengetahui kinerja protokol AMDV yang diterapkan algoritma berbasis bandwidth untuk meningkatkan QoS ketika pengiriman di jaringan magnet. Manfaat penelitian. Setelah dilakukan proses penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana dampak implementasi bandwidth sebagai parameter dalam pencarian rute untuk pengiriman file multimedia pada protokol routing AMDV. Pada tinjauan pustaka dan dasar teori, di sini saya mengambil dua. Yang pertama, QoS based DSR routing protocol for magnet using bandwidth, di mana mengusulkan algoritma bandwidth sebagai parameter pada protokol routing DSR dan menguji bagaimana kinerja dari sebuah protokol routing DSR berbasis bandwidth pada jaringan magnet dengan menggunakan network simulator global. Dan yang kedua adalah bandwidth aware AODV based routing protocol in magnet. Dari hasil penelitian didapatkan dari perbandingan protokol AODV dan dengan bandwidth AODV, bahwa bandwidth aware yang diusulkan mendapatkan nilai lebih baik dari AODV biasa dari parameter uji berupa end-to-end delay. Dasar teori. Jaringan nirkabel merupakan jaringan tanpa kabel di mana komunikasi data dilakukan media transmisi gelombang radio, khususnya transmisi radio standar GE802.11. Magnet adalah kumpulan dari beberapa wireless node yang dapat di-setup secara dinamis di mana saja dan kapan saja tanpa menggunakan infrastruktur jaringan yang ada. Pada protokol routing adalah proses memindahkan informasi dari pengirim ke penerima melalui sebuah jaringan. Sedangkan protokol merupakan aturan yang mengatur setiap komputer untuk saling bertukar informasi melalui media jaringan. AMDV merupakan perkembangan dari AODV. Jumlah rute yang ditemukan setiap kali melakukan pencarian rute adalah perbedaan dengan AMDV. Saya akan menjelaskan beberapa dasar teori. Yang pertama, quality of service adalah karakteristik layanan komunikasi yang bertanggung jawab terhadap kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pengguna layanan tersebut, baik secara tersirat maupun dinyatakan. NS2 merupakan perangkat lunak yang dapat menampilkan secara simulasi proses komunikasi dan bagaimana proses komunikasi tersebut. Penelitian. Yang pertama akan dilakukan studi literatur, di mana pada studi literatur ini bisa mengambil dari berbagai buku, jurnal, ataupun sumber terpercaya lainnya. Selanjutnya akan dilakukan persiapan perangkat hardware dan software, dilakukan pembuatan skrip algoritma bandwidth yang digunakan, setelah itu akan dilakukan pembuatan simulasi jaringan, yaitu AMDV dengan QoS AMDV. Selanjutnya akan dilakukan simulasi dan dilanjutkan ke filtering trace menggunakan bahasa pemrograman AWK. Yang nantinya data tersebut akan dibuat grafik. Setelah itu akan dilakukan hasil analisis. Jika hasil analisis sesuai yang diharapkan, maka akan dilanjutkan membuat laporan dan dilanjutkan membuat kesimpulan. Parameter simulasi pada penelitian ini adalah protokol routing adalah AMDV, area simulasi 500x500 meter dengan jumlah node 30, 50, dan 70 node, pergerakan node random distribution, waktu simulasi 200 detik,
Make layer IE802.11 pause time 1 second, 50 second, dan 1 second dengan kecepatan node 1 meter per second, 5 meter per second, dan 10 second. Ini adalah proses penemuan rute pada protokol AOMDV. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketika node S hendak melakukan komunikasi terhadap node D, pertama kali node S mengirimkan paket RFQ secara broadcast ke node-node tetangganya, yaitu node H dan node J. Apabila node-node tersebut, dalam hal ini node H dan node J, bukan merupakan destination node, maka node tersebut akan meneruskan paket RFQ secara broadcast ke node tetangganya, tetapi tidak ke source node. Node tersebut akan meneruskan paket RFQ. Selain itu, node H dan node J akan melakukan setup reserve path. Proses tersebut berulang hingga paket RFQ yang diterima oleh destination node, yaitu D. Selanjutnya, node D akan mengirimkan paket RFQ sebagai balasan dari paket RFQ yang diterimanya. Node penerima paket RFQ akan melakukan setup forward path seperti yang ada pada tampilan layar. Ini adalah proses penemuan rute protokol AOMDV yang dibuat flowchart. Algoritma bandwidth yang diusulkan, yang pertama adalah mencari rute yang memenuhi persyaratan bandwidth. Jika sudah memenuhi persyaratan bandwidth dan rute sudah tersedia, maka paket akan dikirimkan. Jika tidak, maka akan dilakukan proses permintaan rute. Selanjutnya dilakukan broadcast QoS ke tiap-tiap node, dan selanjutnya akan dilakukan broadcast ke node tetangga untuk membaca request bandwidth tersebut. Setelah itu akan dilakukan perbandingan antara local bandwidth dengan request bandwidth. Jika sudah sesuai, maka akan dilanjutkan ke proses permintaan rute dan sesuai. Jika tidak, maka paket tersebut akan. Ini adalah contoh QoS AOMDV. Jika diasumsikan bahwa Node 1 ingin mengirimkan beberapa paket multimedia ke mobile node 5 yang membutuhkan persyaratan mobile node tertentu. Ada dua rute yang mengarah ke mobile node 5, yaitu rute 1 adalah 1765, rute 2 adalah 12345, panjang rute 1 adalah 3 hop, panjang rute 2 adalah 4 hop. Mengingat bahwa mobile node di rute 2 dapat memenuhi bandwidth yang diminta oleh sumber node 1, maka protokol routing AOMDV yang diusulkan akan memilih rute 2. Di sisi lain, menggunakan AOMDV biasa, rute 1 akan dipilih dan akan digunakan untuk mengirimkan paket multimedia. Karena ketersediaan bandwidth, waktu yang diperlukan untuk mengirim sejumlah paket yang telah ditentukan dari sumber mobile node 1 ke tujuan, yaitu mobile node 5, menggunakan protokol routing QoS AOMDV yang diusulkan, jadi kurang dari waktu yang dibutuhkan dibandingkan untuk mengirimkan jumlah paket yang sama menggunakan routing protokol AOMDV biasa. Akibatnya, diharapkan kinerja yang diusulkan oleh QoS AOMDV akan lebih baik daripada AOMDV biasa. Dalam hal ini, throughput, PDR, dan delay-nya seperti yang ada pada layar gambar tersebut. Akan dilanjutkan ke pengujian, di mana akan dilakukan analisis terhadap threshold. Nanti file keluarannya berisi tentang data-data hasil proses simulasi. Data-data tersebut dianalisis menggunakan bahasa pemrograman AWK yang kemudian menghasilkan informasi berupa throughput, packet loss, dan end-to-end delay. Baik, di sini saya akan menjalankan demo simulasi, di mana yang pertama dilakukan adalah menjalankan file map.tcl. Di file map.tcl ini saya membuka menggunakan supply text, di mana di file map ini kita bisa melihat number of node-nya, routing protokol yang digunakan itu AOMDV, waktu simulasi 200 detik, dan luas area 500 kali 500. Setelah kita membuka file mapnya, selanjutnya kita akan menjalankan file TCL tersebut dengan menggunakan terminal, dan di mana ns map.tcl, enter. Nah, ns.map.tcl-nya sudah bisa berjalan. Nanti kita akan coba membuka file name-nya untuk melihat pergerakan node-nya secara virtual, di mana nama file name.num. Oke. Nah, file name-nya sudah bisa dijalankan. Nah, ini adalah pergerakan node-nya dari file AOMDV. Sudah bisa berjalan dengan sangat baik. Selanjutnya saya akan mencoba menjalankan pembuatan file TCL di setiap node-nya, yang dimana saya mempersatikan satu saja, itu node 30.
Oke. Oh, 30. Di sini saya sudah sudah men-setting ke 30 knot-nya. Tinggal otomatis saja langsung Ctrl S. Nanti tinggal dijalankan ulang saja di terminal, nanti ns.map.tcl agar file yang kita masukkan tadi bisa berjalan. Untuk mendapatkan keluaran hasilnya, nanti kita bisa menggunakan awk.fqs.awk.trace.tr sesuai dengan nama yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, langsung enter saja. Nah, ini adalah hasil keluaran dari nilai simulasi yang telah dibuat tadi dengan PDR 97,62, throughput 38,30 dan end-to-end delay 7.80263. Selanjutnya saya akan membahas hasil dan pembahasan. Pada tabel pertama yang ada di layar, saya akan membahas hasil uji coba pada throughput. Yang dimana pada throughput, semakin tinggi speed, maka throughputnya akan semakin rendah. Begitu pula pada pause time-nya, semakin tinggi pause time-nya, maka throughputnya akan semakin meningkat. Bisa dilihat pada nilai 30, 50, dan 70 knot AMDV maupun pada BLMDV, di mana ketika kecepatan knotnya, maka throughputnya akan semakin rendah. Sedangkan pada pause time-nya, throughputnya akan semakin meningkat. Dengan nilai tertinggi yang didapatkan dari hasil uji coba perbandingan AMDV dengan BLMDV pada 30 knot yaitu 49,03 kbps dan 146,55 kbps. Pada knot 50 dengan kecepatan knot dan pause time yang sama pada AMDV dengan BLMDV yaitu 76,05 kbps dan 150,70 kbps. Sedangkan nilai tertinggi yang didapatkan pada 70 knot yaitu AMDV dengan nilai 57,57 kbps dan BLMDV yaitu 144,41 kbps. Selanjutnya hasil uji coba paket delivery ratio. Sama dengan throughput, semakin tinggi knot speed, maka PDR-nya akan semakin rendah. Sedangkan pada pause time, semakin tinggi pause time-nya, maka PDR-nya akan semakin tinggi atau meningkat karena knot-nya cenderung diam. Kita bisa lihat pada tampilan layar, di mana pada AMDV dan AMDV kecepatan dan pause time-nya akan berubah, nilai setiap knot akan berubah seiring dengan kecepatan dan pause time-nya. Di mana dari hasil uji coba PDR, nilai tertinggi yang didapatkan dari hasil uji coba AMDV dengan BLMDV pada 30 knot yaitu 96,42 kbps dan 95,09 kbps. Pada knot 50, terdapat nilai tertinggi dengan nilai pada AMDV itu 99,55 dan BLMDV yaitu 100,00. Sedangkan nilai tertinggi yang didapatkan pada 70 knot yaitu adalah sama dengan nilai 100,00. Kebalikan dari throughput dan paket delivery ratio, hasil uji coba end-to-end delay, semakin tinggi knot speed, maka delaynya akan semakin tinggi. Semakin tinggi pause time, maka delaynya akan semakin rendah karena knotnya cenderung diam. Bisa kita lihat pada tampilan layar ini, hasil uji coba end-to-end delay, di mana nilai AMDV dan BLMDV pada setiap knotnya berubah seiring dengan kecepatan knot dan pause time-nya. Di mana dari hasil rata-rata uji coba perbandingan AMDV dengan BLMDV pada 30 knot yaitu 7,98217 dan 7,73447. Pada knot 50 terdapat nilai terendah pada AMDV dan BLMDV yaitu 7,065 dan 5,90188. Sedangkan nilai terendah yang didapatkan pada 70 knot pada AMDV dan BLMDV adalah 5,86446 dan 5,73874. Ini adalah grafik hasil uji coba pada throughputnya. Bisa kita lihat pada tabel throughput, nilainya semakin tinggi speed, maka throughputnya akan semakin rendah. Begitu pula pada pause time-nya.
Jika pause time-nya tinggi, maka throughput-nya akan semakin meningkat. Bisa kita lihat pada node 30, node 50, dan node 70 pada setiap speed dan pause time-nya. Begitu pula pada paket delivery ratio dari grafik yang ditampilkan sesuai dengan tabel paket delivery ratio yang tadi, bahwa semakin tinggi node speed-nya maka PDR-nya akan semakin rendah. Begitu pula pause time-nya, maka PDR-nya akan semakin meningkat karena node-nya cenderung diam. Bisa kita lihat pada node 30, PDR 50, dan PDR 70. Dan hasil yang sama pada grafik uji coba end-to-end delay pada tabel end-to-end delay sebelumnya. Semakin tinggi node speed-nya, maka delay-nya akan semakin tinggi. Dan semakin tinggi pause time-nya, maka delay-nya akan semakin rendah karena node-nya cenderung diam. Untuk kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil uji coba penelitian, penerapan algoritma BA-AMDV mampu meningkatkan performa protokol AMDV, di mana setelah dilakukan uji coba, hasil menggunakan protokol routing BA-AMDV, nilai throughput mengalami peningkatan rata-rata sebesar 64,0059 kbps, di mana apabila menggunakan AMDV, nilai throughput rata-rata yaitu sebesar 12,7637. Nilai paket delivery ratio mengalami peningkatan pada BAMDV dengan nilai rata-rata sebesar 94,72778%, di mana apabila menggunakan AMDV, nilai paket delivery ratio rata-rata yaitu sebesar 92,84708%. Nilai end-to-end delay pada protokol BAMDV menunjukkan perbandingan nilai yang lebih baik dengan rata-rata sebesar 8,098234 meter per second, di mana apabila menggunakan AMDV, nilai end-to-end delay mendapatkan nilai rata-rata yaitu 11,095587 meter. Untuk saran, penelitian selanjutnya dapat menggunakan protokol routing selain AMDV seperti OLSR, GRP, DSR, dan lain-lain untuk melihat bagaimana performanya apabila diterapkan algoritma bandwidth aware untuk masing-masing protokol routing tersebut. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan jaringan VANET agar bisa membuat peta atau map yang lebih real. Terima kasih, sekian presentasi demo tugas akhir 2 saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.